Basa-basi. Biar nggak basi. Ya, kita kembali ke bukan basa-basi agar tidak basi, dan kita masih akan ngobrol sedikit lagi di bagian akhir tentang Undang-Undang Hak Cipta. Yang bagian akhir, Pak Jamal, ini sebagai seorang lawyer, pengacara, dosen juga begitu, dan juga banyak ikut bergabung dalam beberapa pertemuan-pertemuan yang berkaitan dengan haki gitu kan ya. Pak Jamal melihat bagaimana ke depan berkaitan dengan hak cipta atau undang-undang hak cipta di Indonesia, masa depan ya ini dia, masa depan hak cipta di Indonesia, kondisinya. Saya tidak melihat ada masalah, saya nggak bisa menangkap ke depannya emang apa gitu ya. Ya, artinya kemungkinan apakah misalnya ada yang judicial review semacam gitu, melihat dari perkembangan sekarang misalnya seperti itu. Boleh saja sistem negara kita mengenal judicial review, tapi saya nggak kebayang apanya yang mau direview. Yang saya lihat undang-undang ini banyak orang mengatakan bermasalah. Yang saya tangkap permasalahan-permasalahan yang ada, kalau toh ada begitu, itu semuanya itu masalah teknis, bukan masalah murni undang-undangnya begitu ya. Undang-undangnya intinya kan hak cipta itu adalah ada pencipta, kemudian ada si pengguna, dan juga ada kewajiban masing-masing pihak. Artinya itu semuanya masalah perdata, masalah privat kan. Kalau itu semuanya selesai, saya kira harusnya nggak ada masalah ya. Sekarang mungkin dia yang dipersoalkan ini tentang besaran, kok mahal, kok ini. Lagi-lagi itu juga masalah privat kan. Silakan saja dinegosiasikan gitu ya. Cuman memang mungkin begini, kalau kita beli mangga satu sama beli mangga sepohon, masa iya sih diterapkannya sama begitu ya. Kan harusnya dilihat dong. Kalau misalnya tadi itu kontrak sebulan sama kontrak setahun, masa harganya sama? Itu kan soal teknis ya, soal borongan sama satuan gitu ya. Iya, borongan sama satuan. Mungkin di situ sama tentang mungkin tentang si LMK ini atau LMKN tadi itu ya. LMK sama LMKN itu kan dia punya tugas menghimpun atau memungut tadi ya. Mengkolek tadi itu ya. Mungkin banyak pertanyaan di masyarakat, kalau lagu-lagu Indonesia karena semuanya ada di Indonesia relatif lebih mudah begitu ya. Kalau lagu Barat, bagaimana caranya? Kan gitu kan. Nah itu pengaturan yang ada di Indonesia termasuk PP, seharusnya itu tugas LMK dan LMKN. Mereka PP juga mengatur itu ya? PP juga mengatur, tapi tidak tegas mengatakan harus ada penyanyi di luar negeri atau di mana. Enggak, tapi itu tanggung jawab mereka untuk mengkolek gitu ya. Sebaliknya, bagaimana kalau lagu-lagu Indonesia dinyanyikan di luar negeri? Kan sama dong. Dia juga berhak menerima royalti. Nah itu pungutlah oleh LMK atau LMKN tadi itu. Mungkin satu lagi pertanyaannya adalah bagaimana kalau itu dinyanyikan, dibawakan di live event, gitu kan? Berarti ada pencipta, ada event organizer, satu lagi si penyanyi, gitu kan? Nah, itu gimana mungutnya? Apakah si penyanyi aja yang dipungut royaltinya, kemudian IO-nya tidak, atau IO-nya aja dipungut penyanyinya tidak? Bagaimana dengan pencipta? Bagaimana menghitung nilainya berapa tadi itu? Lagi-lagi buat saya itu sebetulnya masalah perdata. Silakan saja antara pencipta dengan si penyanyi. Kemudian kalau mau dibikin live event segala macam, mau dijual berapa tiketnya, silakan. Itu semua kan urusan transaksi. Urusan perdagangan. Jadi nggak bisa kita samakan urusan beli satu, beli segerobak atau beli. Kan ini harus dihitung ya. Jadi nanti mungkin si penyanyi, si pencipta jelas ketahuan dia punya lagunya, yang punya lagunya. Si penyanyi dia bilang, loh gue juga punya pakai modal loh. Gue beli mic ini bukan mic yang 10 ribuan. Nah, saya pakai kostum. Kostum saya ini dirancang oleh
seseorang perancang, ya, desainer yang dia sudah menciptakan pakaian ini khusus untuk lagu itu. Kan lagu-lagu setiap lagu ada karakternya masing-masing. Nah, ini semua yang harus digerakkan oleh hukum gitu ya. Ditata oleh hukum. Ini gimana ini? Nah, saya mau mengatakan ini semua masalah privat. Jadi artinya tentang hak cipta ke depan bahkan akan lebih menjadi komprehensif, menjadi lebih lengkap, menjadi lebih diperlukan karena menyangkut bukan hanya hari ini, terlebih nanti ada perkembangan teknologi yang semakin maju dan sebagainya. Tentu itu akan lebih. Jadi ya. artinya para praktisi hukum, para akademisi dan sebagainya itu masih punya PR banyak menjebarkan atau sosialisasi kepada publik, termasuk juga Pak Jamal dengan kawan-kawan di kalangan akademisinya. Bagaimana mensosialisasikan tentang baru hak cipta nih ya, sedangkan tadi ada 7 kan ya, baru hak cipta, masih banyak lagi. Dan hak ciptanya baru musik. Padahal ada banyak lagi soal hak cipta itu. Jadi nanti kita punya waktu akan ngobrol lagi, tapi yang menjadi menarik adalah bahwa hukum tidak berbicara A, tapi A1, A2 dan sebagainya. A-nya bisa tidak terbatas. Ya. Dan ketika kita bicara hukum, bukan artinya kita bicara soal pidana saja. Pidana adalah hanya satu bagian dari yang disebut hukum gitu kan. Karena ternyata kalau kita tadi nyebrang tidak di zebra cross pun sebenarnya sudah menyalahi aturan, itu kan sudah bicara hukum. Parkir sembarangan atau bahkan kita meludah di jalan sembarangan saja itu juga sebenarnya sudah melanggar hukum sebenarnya. Begitu. Pak Jamal, sebenarnya saya ingin masih bicara banyak atau ngajak Pak Jamal bicara, tapi kita tentu ada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku bahwa ini durasinya kita dibatasi seperti itu. Oleh karena itu saya berharap Pak Jamal hari ini tidak sendiri, tapi ke depan mudah-mudahan tidak sendiri lagi, dan dengan materi yang lebih kaya kita akan bicara lebih dalam lagi tentang hak cipta dan sebagainya, terutama bagi kepentingan keberlangsungan berkembangnya masyarakat dalam pemahaman hukum. Insyaallah. Terima kasih Dr. Jamal SH.M.Hum yang telah bersedia hadir di sini, dan mudah-mudahan ini memberi manfaat banyak. Amin. Kita ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Amin. Pada materi yang jauh lebih dalam. Ya bisa saja ketemunya di darat dalam sebuah diskusi yang lebih menarik seperti itu. Siap. Oke, terima kasih Pak Jamal. Sampai jumpa, dan pendengar serta pemirsa Bukan Basa-Basi PRSNI Jawa Barat. Itu tadi obrolan kita dengan Dr. Jamal SH.M.Hum, praktisi hukum, dosen di Fakultas Hukum Universitas Parahyangan Bandung, dan khususnya di bidang hak atas kekayaan intelektual. Sampai jumpa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan basa-basi, biar nggak basi.